Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua sehat dan baik-baik saja. Kembali saat ini saya Pendeta Kartine mengajak semua saudaraku untuk mendengarkan Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau berdasarkan Almanak GKI yang terdapat dalam Kitab Amos pasal 5 ayat 18 hingga yang ke-27 yang berbicara tentang hari Tuhan dan ibadah Israel yang dibenci Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, karena kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amos pasal 5 ayat 18 hingga yang ke-27. Kami mohon Tuhan, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal apakah yang menyebabkan ibadah Israel ini dibenci oleh Tuhan? Pasti ada yang menyebabkannya. Tidak mungkin Tuhan benci tanpa sebuah alasan. Tuhan benci kepada ibadah Israel yang dilakukan oleh bangsa ini adalah karena ibadah yang mereka lakukan hanyalah sebagai suatu formalitas saja, tanpa ada praktek nyata dalam kehidupan yang mereka jalani, yaitu hidup yang berkeadilan dan kebenaran dalam kehidupan mereka setiap hari. Ibadah yang mereka lakukan itu hanyalah sebagai sebuah kepalsuan dan pencitraan saja, supaya dianggap rajin dan taat. Mereka bisa membohongi sesama manusia, tetapi Allah tidak, karena Allah sangat mengenal umat ciptaannya, dan juga mengenal hati setiap orang, mana yang benar sungguh-sungguh mau percaya kepadanya serta melakukan kehendaknya, dengan hati yang hanya sekedar percaya dan hidup dengan segala kepura-puraan dan kepalsuan. Dan kita bisa melihat bahwa bangsa ini juga merindukan hari Tuhan sebagai sebuah kemenangan dan kebahagiaan. Namun, Nabi Amos dalam nas kita ini menegaskan bahwa hari itu akan menjadi sebuah hal yang tidak mereka harapkan, yaitu menjadi sebaliknya, hari yang penuh dengan kegelapan dan penghakiman bagi mereka, karena kemunafikan dan ketidakadilan yang mereka lakukan itu. Dan hal ini digambarkan seperti seorang yang lari terhadap singa, kemudian seekor beruang mendatanginya, dan ketika sampai di rumah, kemudian seekor ular memagutnya. Berharap bahwa hari Tuhan itu akan menjadi hari yang membebaskan dan memenangkan mereka, tetapi justru hari itu akan menjadi hari kebinasaan dan penuh dengan kegelapan bagi mereka karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, dari nas kita hari ini, hal apa yang menjadi pembelajaran buat kehidupan kita hari ini? Yang pertama adalah janganlah menjadi orang yang munafik. Ketika rajin beribadah, hendaklah rajin pula untuk melakukan segala kebaikan bagi sesama kita manusia, bukan sekedar sebagai sebuah pencitraan saja, namun tulus murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hal yang kedua adalah selama kesempatan itu masih Tuhan berikan kepada kita, mari perbaiki setiap kesalahan yang sudah kita lakukan. Artinya belajarlah untuk hidup selalu dalam pertobatan, agar hari Tuhan yang kita nantikan akan menjadi sebuah kemenangan bagi setiap orang percaya dan bukan menjadi sebuah kebinasaan yang kekal. Oleh karenanya, mau atau tidak mau, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Namun hendaklah jangan keraskan hati, agar kita memperoleh kemenangan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita dan kebenaran firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar hari Tuhan nantinya menjadi hari kemenangan bagi kami semua. Hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di wilayah GKI Hosiana Pilang. Tuhan, kami mohon berkatilah setiap hari yang mereka lalui dalam usaha pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, bahkan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Apapun tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, mereka dapat melakukannya dengan baik dan diberkati senantiasa, serta hasil yang mereka peroleh dapat mencukupkan kehidupan mereka setiap hari. Dan juga untuk para pelayan-Mu, baik itu pendeta, penatua diakon, vikaris, guru agama, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan, biarlah Tuhan selalu memampukan mereka untuk dapat melayani dengan baik dan dengan ketulusan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta bagi kami semua yang mendengarkan renungan pada hari ini, biarlah selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan dalam kami menjalani aktivitas ataupun rutinitas kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh selalu bersyukur dan juga bersukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.